Matius 26 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 13. Matius 26 ayat 6 sampai ayat 13. Buka kitab suci, iPad suci, iPhone suci. Mari buka, kita baca sama-sama. Matius 26 ayat 6 sampai ayat 13. Harapan saya kita tidak lupa letaknya Matius di mana ya. Ya, Matius 26 ayat 6 sampai ayat 13 kita baca bergantian. Saya baca ayat yang genap. Jemaat Tuhan yang kekasih membacakan ayat yang ganjil. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ya, jemaat Tuhan yang kekasih, seandainya tiap bulan saya untuk kebutuhan, saya mengeluarkan kebutuhan tiap bulan itu, anggap saya 120.000 yen, otomatis kita di Jepang jadi yen lah ya. Tiba-tiba dalam satu bulan saya tiba-tiba mengeluarkan 360.000 yen. Pertanyaan saya, pemborosan apa tidak? Biasanya 120.000 yen. Tiba-tiba saya keluarkan satu bulan itu 360.000 yen. Pemborosan apa tidak? Kita semua mengatakan bahwa pemborosan. Ada yang bilang tergantung dari yang bergantung, gitu ya. Tapi mari kita melihat bahwa seharusnya jumlah itu tidak menjadi sebuah kalkulasi buat kita untuk menentukan itu boros apa tidak. Mengapa? Karena tujuan itu lebih menentukan daripada jumlah itu. Begitu ya. Tujuan lebih menentukan daripada jumlah itu. Maka kalau biasanya saya mengeluarkan 120.000 untuk kebutuhan, tapi tiba-tiba mobil saya masuk ke jurang dan tidak bisa lagi diperbaiki. Mau tidak mau saya harus beli mobil. Jika saya tidak tinggal di Osaka dan Kobe, tapi saya harus tinggal di Aichi, pelosok sana, tidak ada jalur kereta yang harus sampai ke beberapa rumah-rumah jemaat, maka mau tidak mau saya harus punya mobil. Dan saya harus mengeluarkan uang itu untuk membeli mobil. Dan mobil ini tujuannya untuk memperlancar pelayanan saya. Maka pertanyaan saya, itu boros apa tidak? Saya pikir tidak. Karena tergantung kepada tujuan arah di mana saya mengeluarkan itu. Nah, mari kita boleh melihat, hari ini kita merenungkan firman Tuhan ini dan pemborosan hidup. Pemborosan hidup. Nah, pertanyaannya adalah di sini kita boleh menemukan bahwa ada seorang perempuan datang kepada Tuhan Yesus. Dan ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dia bukan tidak bawa apa-apa. Sehingga ada lagu yang bilang begini, kalau kadang orang di jemaat Osaka, kalau mereka cuti ke Indonesia, mereka berlibur ke Indonesia, kalau datang, kemudian ditanya, mana oleh-olehnya? Nah, jawabnya apa? Nah, oleh-olehnya apa? Apa lagunya? Nggak tahu lagunya? Ku tak membawa apapun juga, katanya begitu ya. Jadi dia tidak bawa apa-apa, begitu ya. Nah, saya kembali kepada teks ini. Mengapa dia datang pada Tuhan Yesus? Perempuan ini datang pada Tuhan Yesus, dia bawa sesuatu di tangannya. Apa itu? Dia bawa minyak narwastu yang sangat mahalnya. Dan minyak narwastu ini kalau kita lihat dalam ensiklopedi, minyak ini dipersiapkan oleh setiap orang Yahudi untuk
hari pernikahannya. Dan minyak narwastu ini tidak boleh sembarang itu dicurahkan. Kecuali hari khusus, yaitu hari pernikahan itu sendiri. Mengapa? Karena minyak narwastu ini dibuat daripada akar serai wangi yang hanya 1 tahun, hanya tumbuh 1 kali. Dan itu sulit untuk didapatkan. Maka minyak narwastu ini adalah minyak yang sangat mahal, karena di sini dikatakan harganya berapa? Kalau saudara lihat dalam teks yang lain, harganya 300 dinar. 300 dinar itu biaya gaji 1 tahun tanpa makan di kombini. Karena gaji satu orang Yahudi bekerja 1 hari itu 1 dinar. Maka hampir 1 tahun dia mengumpulkan gajinya ini untuk mempersiapkan minyak narwastu ini bagi hari pelaminannya. Tapi apa yang terjadi? Dia datang dan bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia mencurahkan minyak itu di kepala Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa dia mencurahkan itu minyak yang begitu mahal? Jawabannya, kalau saudara lihat konteks yang lain dalam Markus 14 dan Yohanes pasal 12, perempuan ini adalah perempuan berdosa. Dan ketika dia datang pada Yesus, dia tahu pengampunan hanya ada pada Yesus. Penghapusan dosa hanya ada pada Yesus. Selain Yesus, dia tidak akan pernah mendapatkan pengampunan dosa. Maka dia melihat nilai pengampunan lebih tinggi daripada harta yang dia punya. Nilai pengampunan lebih tinggi daripada yang dia selama ini dia simpan. Dan dia melihat nilai pengampunan lebih tinggi daripada nilai narwastu ini. Sehingga dia mencurahkan minyak ini di atas kepala Yesus. Dia tidak mikir-mikir. Dia tidak khawatir lagi. Karena dia tahu nilai pengampunan Yesus yang sudah diberikan kepadanya atas dosa persundalan yang dia lakukan, itu lebih besar daripada nilai yang dia berikan. Maka saudaraku, mari kita boleh sungguh lagi melihat. Kita boleh mendapatkan kepastian keselamatan di dalam sorga itu bukan karena jasa kita. Kita boleh sungguh lagi memiliki kepastian untuk masuk dalam pelayanan melayani Tuhan, itu pun bukan karena jasa kita. Karena Yohanes 15:16 dikatakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Artinya bahwa Allah sendiri yang beranugerah bagi kita. Maka ketika kita bicara anugerah, itu bukan karena kontribusi kita, tapi itu oleh karena anugerah Allah semata-mata. Anugerah Allah tidak pernah bisa dibeli dimanapun. Karunia Allah pun tidak pernah bisa dibeli oleh kita manusia. Maka Simon, si penyihir itu, pernah berkata kepada Petrus, kamu berikan kuasa itu kepadaku. Ketika Petrus menyembuhkan orang dengan bayangannya saja, Simon itu tertarik. Dan dia bilang, kamu berikan kuasa itu kepadaku dan aku akan bayar. Apa kata Petrus? Terkutuklah engkau dan uangmu. Karena uangmu tidak akan pernah bisa membeli kuasa itu. Artinya apa? Hidup dalam anugerah Tuhan tidak dapat dinilai oleh apapun juga. Maka walaupun dia mengorbankan 300 dinar sekejap itu, dia tahu itu tidak seberapa dibanding dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib atau dosa yang Tuhan sudah hapuskan dan keselamatan yang dia terima daripada Tuhan. Saya melihat banyak orang Kristen mengaku dirinya menjadi Kristen, tapi kadang dia tidak pernah menghargai keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Maka mari kita boleh sungguh lagi melihat, kalau kita diselamatkan itu oleh karena anugerah Tuhan. Kalau kita melihat agama yang lain, bagaimana dia diselamatkan? Harus berjuang luar biasa, naik haji, betul ya? Walaupun ada cerita pendeta naik haji, gitu ya? Akhirnya dicemplungkan ke dalam sungai, gitu kan? Tapi di sini kita melihat naik haji biayanya sudah berapa? Pak Rindu mungkin lebih tahu kali. Sekarang naik haji biayanya berapa, gitu ya? Belum lagi zakat, betul ya? Belum lagi potong kerbau itu macam-macam dan lain, sapi dan lain sebagainya. Begitu banyak perjuangan mereka. Tapi kita melihat, kita mendapatkan keselamatan oleh karena anugerah Kristus. Bukan berarti murahan. Bukan berarti kita sanggup beli tapi itu murah dari saudara. Tidak. Kita tidak sanggup membeli itu. Maka Allah memberikan itu gratis buat saudara dan saya. Amin. Maka di sini mari kita boleh melihat. Mungkin saudara katakan, saudara dan saya katakan, Pak Pendeta, iya, Pak Pendeta tidak tahu pelayanan luar biasa. Kalau kami jauh dari sana, kipunya berapa, belum lagi lori kainnya berapa, bensinnya berapa, ininya berapa, berapa, makan itu berapa.
Begitu ya. Tapi apapun juga kalau kita bandingkan dengan keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan bagi kita, tidak ada nilai apapun sebanding dengan darah Kristus yang tercurah dari kayu salib. Amin itu. Maka mari kita menghormati pengorbanan Kristus. Perempuan ini sangat melihat bahwa keselamatan dan juga pengampunan yang diterima itu lebih mahal daripada apa yang dicurahkan pada Tuhan. Maka sekali lagi kita melihat nilai keselamatan tidak sebanding dengan apapun juga yang ada dalam dunia ini. Karena itu lebih bernilai daripada segala sesuatu. Maka Tuhan kasih itu cuma-cuma buat kita karena kita tidak sanggup membelinya. Hal yang kedua yang kita lihat di sini, ketika perempuan ini datang mencurahkan minyak itu, mari kita melihat ada dua penilaian yang dia dapatkan. Penilaian yang pertama daripada murid-murid pada saat itu. Mari kita baca ayat yang ke-8. Mari kita baca ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa? Untuk apa pemborosan ini? Jadi di sini ketika dia melakukan tindakan untuk menghargai pengorbanan Kristus atau menghargai penghapusan dosa daripada Kristus baginya, keselamatannya dia terima. Selanjutnya kita melihat ada penilaian. Penilaian yang pertama adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan diperkirakan itu adalah murid-murid. Dan salah satu murid adalah Yudas itu sendiri. Karena Yudas adalah bendahara pada saat itu. Dan dikatakan, itu pemborosan. Lebih baik itu dijual dan akhirnya dibagikan kepada orang-orang miskin. Betul ya? Pertanyaan saya, logis apa tidak? Logis. Daripada 300 dinar. 1 tahun gaji itu hanya dicurahkan seperti itu. Dan akhirnya sepertinya kelihatannya tidak ada gunanya apa-apa. Lebih baik dijual. Dan akhirnya uangnya dibagikan orang miskin. Menolong kan? Saya pikir kalau Mother Teresa di sini mungkin dia lebih memilih pilihan yang kedua. Betul ya? Karena ini lebih cocok untuk diakonia. Betul ya? Membantu orang. Dan saya pikir kita yang rasional pun akan berpikir seperti itu. Tapi saudaraku, bagaimana dengan penilaian Tuhan? Mari kita lihat penilaian Tuhan tentang kondisi ini. Mari kita lihat ayat 10. 1, 2, 3. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Apa? Arahnya kepada siapa? Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus bilang apa? Ini perbuatan yang baik. Bagi murid-murid itu pemborosan, itu salah. Sesuatu yang tidak baik, tidak beres. Tapi di hadapan Tuhan ini sesuatu yang baik. Kenapa? Arahnya kepada siapa? Tuhan. Betul. Kepada Tuhan. Mengapa? Karena tanpa Tuhan, keselamatan tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun juga. Tanpa Tuhan, penebusan tidak akan diterima oleh siapapun juga. Semua manusia akan mati. Maka saudaraku, apapun juga yang kita korbankan bagi Tuhan, tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Dan itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sesuatu perbuatan yang baik daripada iman yang sudah kita nyatakan. Maka mari kita boleh melihat, dalam mengikut Tuhan, pasti kita akan berhadapan dengan dua penilaian. Yang pertama, penilaian dunia. Yang kedua adalah penilaian Tuhan. Pertanyaan saya, kita mau pilih penilaian yang mana? Kita mau pilih penilaian manusia atau kita pilih penilaian Tuhan? Penilaian manusia mungkin saja kelihatannya rasional. Tapi saya mau katakan, rasional sekalipun kalau itu bukan kehendak Tuhan, itu tetap salah. Mengapa demikian? Karena ketika manusia seringkali melihat lebih banyak daripada kuantitasnya. Kadang manusia sulit melihat kualitasnya. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan bukan melihat bagian luarnya dulu, tapi Tuhan melihat bagian dalamnya dulu. Maka saya pernah khotbahkan di sini. Apa yang dilihat manusia belum tentu itu dilihat Tuhan. Tuhan melihat sesuatu yang dari dalam. Dan di sini kita melihat, Tuhan bukan melihat kuantitas 300 dinar yang sudah dicurahkan. Tapi Tuhan melihat hati daripada perempuan. Tuhan melihat pertobatan dan ucapan syukur dan penghargaan atas pengampunan yang dia terima itu. Maka di hadapan Tuhan, ini adalah perbuatan yang sangat baik. Mungkin saudara berkorban, saudara jauh-jauh dari Ihime sana, saudara jauh-jauh dari Ayo sana, saudara jauh-jauh dari Hirakata, saudara jauh-jauh dari Ibaraki, betul ya? Yesus Awasang jauh-jauh dari Kyobasi. Kita semua jauh ini. Ibu Ria sama Ibu Regia juga jauh, begitu ya?
Jauh tapi dekat maksudnya. Iya gitu ya. Dan mungkin orang akan berkata begini, untuk apa kau ke gereja? Untuk apa kau keluarkan tiket banyak? Untuk apa kau keluarkan uang banyak di gereja? Di gereja tidak pernah kasih kau makan, malah kamu harus keluarkan uang untuk persembahan, tipu dan lain sebagainya. Dan kadang kalau telinga kita dan mata kita hanya tertuju pada penilaian dunia, maka saya mau katakan, perhitungan untung rugi akan terjadi di hadapan Tuhan. Dan yang rugi bukan Tuhan, tapi yang rugi adalah kita. Maka mari taruh telinga kita, mata kita tertuju pada Tuhan. Kita cari apa penilaian Tuhan. Waktu saya kembali ke Indonesia, saya diundang oleh salah satu perusahaan Pertamina di Cilegon. Kemudian di sana ada satu gereja yang bisa muat 1.500 orang. Dan saya diundang khotbah di sana. Kalau sebelum saya khotbah di sana, ada yang menutup pernah khotbah di sana. Dan di sana mereka membutuhkan hamba Tuhan. Kemudian habis itu direkturnya itu marganya Ginting. Dia bilang sama saya, Pak Pendeta boleh enggak tinggalkan pelayanan di Jepang? Dia tanya saya, pelayanan kamu di sana jemaatnya berapa? Waktu itu di IC hanya 50-60. Ketika saya bilang begitu kaget. Oh, pelayanannya begitu. Di sini hampir 1.500 orang katanya. Karena fasilitas gereja sudah ada. Rumah pendeta sudah ada. Semua sudah tersedia. Katanya seperti itu. Tinggalkan saja di sana. Melayani di sini. Bapak pendeta mau minta gaji berapa? Sampai ngomong seperti itu. Habis itu saya katakan, saya tidak mau menggumuli sebuah pelayanan kalau itu bukan hati Tuhan bagi saya. Sekecil apapun pelayanan, tapi kalau Tuhan sudah menilai saya dan menempatkan saya di sana, saya tahu bahwa itulah kehendak Tuhan. Jadi saya tidak melihat sebuah penilaian berdasarkan kuantitas, tetapi hati Tuhan taruh saya di mana. Maka kalau kita melihat, akhirnya saya menolak itu, dan akhirnya dia katakan, Pak Pendeta pikir-pikir lagi. Sampai saat ini saya tidak kontak sama beliau, karena saya tahu Tuhan masih pakai saya di tempat ini. Dan di sini saya melihat saya menceritakan ini bukan sebuah kesemuan, tapi saya mau melihat Tuhan membawa saya untuk melihat segala sesuatu bukan dari kuantitas, tetapi Tuhan mau membawa saya untuk melihat, utamakan penilaian Tuhan, utamakan hati Tuhan, utamakan apa yang Tuhan mau. Karena apa? Kalau kita utamakan apa yang dikatakan oleh dunia, kita bisa bimbang. Saya berikan satu contoh. Ada seorang bapak dan ibu, seorang bapak dan anak. Mereka punya satu keledai dan mereka beli keledai itu dari pasar. Dan mereka sedang menuntun keledai menuju ke rumah mereka dan itu sangat jauh. Ketika mereka berdua menuntun keledai ini, mereka sampai ke satu kampung. Dan kampung itu berkata begini, bapak dan anak ini bodoh sekali. Keledai dibeli bukan untuk dinaiki, tapi dituntun seperti itu. Lebih baik naik. Dan dengan itu akhirnya bapak dan anak ini naik keledai. Sambil jalan-jalan masuk kampung berikutnya. Kemudian kampung yang berikutnya. Bapak dan anak ini tidak punya peri kebinatangan. Satu keledai dinaikin oleh 2 orang. Begitu ya. Akhirnya gak enak lah bapak ini. Bapak ini turun dari keledainya. Biarkan anaknya naik. Masuk kampung berikutnya. Dia bilang begini. Ternyata bapak ini gak kasihan sama keledai. Anaknya disuruh. Dia bilang anak ini kurang ngajar dia. Dia naik keledai, papanya suruh jalan. Seharusnya papanya naik keledai, dia turun katanya. Kurang ngajar dia ini. Gak tega hatinya dia turun. Papanya disuruh naik. Sampai di kampung sebelahnya lagi, kampung sebelahnya bilang, papanya ini gak sayang sama anaknya ini. Begitu ya. Seharusnya anaknya yang naik, papanya yang jalan. Kenapa anaknya yang suruh jalan? Kurang ngajar ini katanya. Jadi sama-sama kurang ngajar juga. Akhirnya ya papanya turun. Kemudian apa yang terjadi? Mereka masuk ke kampung sebelah. Kemudian mereka bilang begitu. Karena keledai sudah jalan, sudah ngos-ngosan. Akhirnya mereka bilang begitu. Kasihan. 2 bapak dan anak ini tidak pernah sayang sama keledai. Keledai juga capek sekali dipaksakan jalan. Akhirnya bapak dan anak ini mikul itu keledai. Apa arti daripada cerita ini? Kalau kita hanya dengar tanggapan manusia, kita pusing luar biasa. Apalagi tanggapannya negatif melulu. Betul? Kalau positif, puji Tuhan. Tapi seringkali kecenderungan setelah manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan 80% penilaiannya itu adalah negatif. Dan saudaraku, kalau kita hanya mengikuti penilaian negatif, iman kita tidak akan pernah bertumbuh. Dan kita tidak pernah mengisi keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Maka mari kita melihat hal yang kedua. Jangan sampai iman kita jatuh oleh karena penilaian manusia. Tapi apapun yang kita korbankan bagi Tuhan, di hadapan Tuhan itu baik adanya. Sekali lagi saya mau katakan, istilah berkorban itu saya sulit untuk memakainya. Mengapa? Karena kalau kita berkorban, berarti itu milik saya baru saya kasih.
Padahal sebenarnya semua yang ada pada kita itu bukan milik kita, tapi semuanya adalah milik Tuhan. Maka tinggal hanya Tuhan titip sama kita, kita salurkan itu untuk pekerjaan Tuhan. Betul ya? Maka seringkali saya bilang sama ibu, tabungan kita itu sepertinya bank siap disalurkan. Jadi kalau pas ada berkat masuk, kami sudah yakin pasti ada sesuatu yang perlu kami salurkan. Ya, itu anugerah Tuhan. Walaupun masih ada yang perlu kami simpan buat anak-anak. Tetapi di sini kita boleh sungguh lagi melihat, melayani Tuhan. Jangan pasang telinga, mata, mulut kita lebih banyak pada apa penilaian orang. Tapi pasang telinga mata kita, apa penilaian Tuhan. Karena itu yang terbaik buat kita. Bagaimana kita tahu itu? Yaitu jangan lupa bangun pagi baca firman Tuhan, tidur firman Tuhan. Tiap-tiap hari harus baca firman Tuhan. Di sana kita bisa mengerti hati Tuhan, apa mau Tuhan bagi kita dalam kehidupan pribadi maupun dalam pelayanan. Sehingga yang kedua, ketika kita sudah diselamatkan, kita menghargai keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang kita korbankan tidak sebanding dengan keselamatan yang sudah kita terima. Itu pertama. Yang kedua, dalam mengikut Tuhan, mari kita melihat, kita berhadapan dengan dua penilaian. Bisa penilaian manusia dan penilaian Tuhan. Tapi yang perlu kita utamakan adalah penilaian Tuhan. Itu yang lebih utama. Yang terakhir yang kita lihat di sini. Yang terakhir yang bisa kita lihat dalam konteks ini ayat yang ke-13. Mari kita baca sama ayat yang 13. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi yang ketiga, kita lihat di sini. Dia menghargai keselamatan, dia melakukan sesuatu dari penghargaannya itu, yaitu menuangkan minyak seharga 300 dinar. Kemudian di hadapan Tuhan, dia melihat bahwa perbuatan ini baik. Tapi saya mau katakan, penilaian Tuhan tidak berhenti di situ. Selanjutnya apa? Tuhan memberikan satu penekanan yang luar biasa. Ayat 12 di bawah, dia mengatakan bahwa ibu ini melakukan ini sebagai peringatan untuk persiapan penguburan Yesus. Pertanyaan saya, apakah ibu ini memang waktu ketika mencurahkan itu motivasinya mempersiapkan penguburan Yesus? No. Tapi kita melihat Tuhan mengarahkan pemberian ini kepada tujuan Tuhan yang tidak ada seorang pun tahu. Tetapi Tuhan mengarahkan itu kepada tujuan Tuhan. Sekali lagi, seberapapun kita alurkan itu untuk pelayanan Tuhan, Tuhan akan arahkan itu untuk sesuatu nilai kekekalan. Dan kita melihat ayat yang 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya, di situ siapa? Perempuan itu. Jadi bukan hanya perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan, tapi apa yang dilakukan oleh perempuan ini kepada Tuhan Yesus. Itu diingat dimanapun Injil diberitakan. Kita melihat Injil diberitakan sampai Kobe ini. Dan hari ini kita bicara tentang perbuatan iman daripada ibu ini. Ibu ini sudah mati, tetapi imannya masih berbicara. Ibu ini sudah mati, perbuatannya masih berbicara. Ibu ini sudah mati, Injil pemberitaan daripada perbuatannya masih berbicara. Artinya apa? Perbuatan imannya tidak pernah mati oleh karena generasi. Tetapi kesaksian imannya terus-menerus berbunyi sampai pada generasi-generasi selanjutnya. Sampai Yesus datang. Ini yang Tuhan mau daripada orang Kristen yang sejati. Seringkali saya tekankan kepada semua pelayan Tuhan. Janganlah hanya melayani karena saudara ada di tempat ini. Tapi melayanilah dengan kualitas yang terbaik. Berberilah dengan kualitas yang terbaik. Kenapa? Karena kita rindu supaya walaupun kita tidak ada di sini, tapi generasi selanjutnya menikmati kualitas apa yang kita kerjakan di sini. Amin. Saya tidak tahu nanti berapa lama saya ada di Jepang ini, tapi setiap kali kesempatan khotbah, saya akan pakai maksimal mungkin dengan satu tujuan, menciptakan jemaat Tuhan yang memiliki dedikasi iman yang besar, yang bersumber daripada firman Tuhan. Karena apa? Setelah saya mati, saya rindu kesaksian iman saya tetap diingat. Ketika orang ingat Kobe, tidak hanya ingat Ibu Rie Nagasaki ada di sini. Ketika orang ingat Kobe, tidak ingat dia seseorang baptis di sini. Betul ya? Orang tidak ingat Ibu Regia nanti jadi Perdana Menteri di sini. Gitu ya? Orang tidak hanya ingat Saudara Charles ditangkap Tuhan di sini. Karena dari Saitama dia lari, Aichi dia lari, akhirnya Tuhan tangkap di Kobe. Bukan itu saja, Tuhan tidak hanya ingat ada Dewi dan juga Sinta yang Gambate, Ford, Pak Kris yang Gambate. Tetapi orang ingat kesaksian iman yang pernah ditanam di sini. Orang pernah ingat saya, pernah berkhotbah di sini walaupun
Suaranya serak-serak basah. Begitu ya. Tapi mari kita boleh melihat. Marilah kita melakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat itu sebagai satu kesaksian iman yang tidak pernah berhenti oleh karena zaman. Tapi dia melewati zaman, menembus zaman sampai pada kekekalan. Maka kesaksian iman itu tidak akan pernah mati. Ini iman yang ada pada wanita ini. Saya berikan satu contoh. Kalau setiap kali saya ingat ayat ini, saya ingat dengan Sekolah Tinggi Teologi Abdi Tuhan Injili, Pontianak, Kalimantan Barat, di mana sekolah itu didirikan oleh Pendeta Atsumi dan saya salah satu alumni dari sana. Sekolah itu didirikan, digumuli oleh Pendeta Atsumi oleh karena Pontianak itu banyak sekali gereja yang ada bangunan gerejanya, tapi pendetanya tidak ada. Jadi kadang-kadang ibadah di sana 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali baru jemaat di sana bisa mendengar khotbah pendeta. Kalau enggak ya jemaat dengan jemaat saja. Akhirnya Pak Sumi mengumpuli bagaimana ada sekolah teologi di Pontianak. Akhirnya dia datang ke Jepang waktu itu deputasi. Dan ada seorang janda, ibu janda. Pak Sumi bikin rally misi dan dia khotbah tentang misi dan kesaksian tentang pelayan di sana. Ibu janda datang. Dan ketika dia datang dibilang sama Pendeta Atsumi, saya sekarang sudah tua dan saya sudah janda. Saya punya simpanan ada 3 juta yen. Saya mau persembahkan itu buat Pendeta Atsumi untuk membeli tanah di Indonesia. Saya tidak tahu cukup apa tidak. Karena saya pikir bahwa saya Tuhan akan panggil saya. Dan ini yang bisa saya persembahkan. Apa yang terjadi? Pendeta Atsumi sangat terharu sekali. Dan uang itu dibawa ke Kalimantan. Akhirnya dia membeli tanah yang ada di STT Adi. Dan saudaraku, berdirilah Sekolah Tinggi Teologi Abdi Tuhan Injili. Sekarang alumninya hampir 1000 lebih. Dan sebagian besar alumni pun mereka menjadi misionaris. Sekarang di Jepang ada 8 orang. Kemudian yang ada di Kyrgyzstan ada 2 orang. Yang ada di Yordania ada 2 orang. Yang ada di Irak 1 orang. Yang ada di Arab Saudi ada 1 orang. Dan ada di Papua New Guinea ada 1 orang. Bahkan di Belanda, orang-orang Jawa itu bagian Suriname itu ada 2 orang. Dan juga di Nepal ada 1 orang. Dan sekarang Vietnam, Kamboja diutus sekarang oleh World Partners. Dan sekitar sekarang kalau tidak salah sudah 12 orang yang diutus oleh World Partners untuk daerah-daerah Asia kecil. Sebagian besar daripada gereja ini. Pertanyaan saya, ketika ibu yang mempersembahkan 3 juta yen itu, pernah nggak ketika dia mempersembahkan itu dia berpikir bahwa ada alumni 1000 lebih akan lulus dari sekolah teologi itu? Tidak. Tapi setiap tahun wisuda atau dibikin ulang tahun sekolah teologi, ibu ini namanya tercatat di situ. Bukan karena uangnya, tapi ada tindakan iman yang sudah memulai pekerjaan itu. Dan tindakan iman itu tidak berhenti dalam generasinya, tapi terus berbicara menjadi kesaksian iman. Dan akhirnya kami sebagai alumni pun tahu bagaimana tindakan iman yang dilakukan oleh ibu ini. Kesaksian yang luar biasa. Maka mari dalam poin yang ketiga ini, kita melayani, siapkan pelayanan jangan hanya untuk generasi kita. Tapi mari kita boleh melakukan pelayanan ini sehingga menghasilkan kualitas yang baik. Sehingga generasi-generasi selanjutnya akan boleh sungguh merasakan bukti perbuatan iman di tengah-tengah gereja. Osaka, sekali lagi saya mau katakan, Osaka itu kadang-kadang saya harus nyetir 3,5 jam dari Aichi. Dan kadang datang tahun-tahun pertama, bulan pertama sampai bulan ke-6 itu kadang 2, kadang 1. Bahkan saya katakan kepada ibu yang ada di samping saya katakan, "Ma, kira-kira Osaka ini bagaimana? Maju nggak ini? Kita sudah korbankan banyak waktu, banyak tenaga, banyak uang. Tapi kau datang kadang 1, kadang 3. Tapi hari ini kita boleh melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Ada nilai-nilai iman yang ditinggalkan. Itu dimulai oleh seorang Kensusei yang namanya Boy. Awalnya dia datang ke Hamamatsu dan ajak saya, Pak, kalau boleh kita buka di Osaka. Ini awalnya 1. Kemudian datang 2 mahasiswa. Dan akhirnya berkembang. Saya tidak pernah pesimis dengan persekutuan ini. Saya tetap optimis bahwa tangan Tuhan ada di sini. Ada kualitas-kualitas terbaik yang kita kerjakan di sini.
generasi selanjutnya akan menikmati kualitas pelayanan yang Tuhan percaya kerjakan di tempat ini. Maka mari kita maju terus. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada. Ujungnya apa? Maju terus dalam Tuhan. MTDT. Tapi Pak Kris punya lebih panjang dari saya. MTDT, maju terus dalam Tuhan. Tidak boleh goyah. Itu harus menjadi moto kita, ya. Moto kita di Kobe, moto kita di Osaka, moto kita di Shikoku dan Kyoto. Maju terus dalam Tuhan. Karena semua jeripaya kita ditampung oleh Tuhan. Air mata kita saja ditampung dalam kirbatnya. Apalagi sudah ada janji Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58. Jeripaya kita tidak akan pernah sia-sia. Maka saya mau katakan, semua sekecil apapun pengorbanan kita, semua pengorbanan kita akan bernilai kekekalan. Maju terus dalam Tuhan. Biarlah pelayanan ini terus bertumbuh dan berkembang. Boroskan hidup ini bukan untuk dunia, tapi boroskan hidup ini untuk Tuhan. Amin itu. Ketika kita boroskan hidup ini untuk Tuhan, jangan porsi telinga kita lebih banyak pada apa penilaian dunia, tapi porsi telinga kita lebih banyak kepada apa kata Tuhan pada kita. Dan kita terus bergerak karena kita tahu Tuhan mau supaya kita boleh sungguh lagi menghadirkan nilai kekekalan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau telah mengajar kami